Masih kecil lah, emang dari dulu kebetulan gue suka main game gitu. Sekeluarga sih suka main game, abang, bokap, nyokap tuh suka main game. Ya bokap main game paling yang kayak Zuma sama Solitera, masih demen-demen gitu. Itu kan bikin slideshow, bisa gambarnya bisa bergerak nih, bisa geser gitu, terus ada suaranya gitu kan. Terus gue wah menarik, gue minta ajarin tuh sama bokap, terus diajarin tuh. Terus gue kan sering gambar di Microsoft Paint tuh kayak ternyata nih aset gambar gue yang di Paint nih bisa nih masuk PowerPoint nih, bisa digerakin. Itu gue bikin efek transisinya. Iya, bikin kayak ya animasi sederhana lah. Enggak sederhana sih, jelek lah gue. Zaman itu masih SD kelas 3, kelas 4-an lah. Terus Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmology. Ya, di sesi Gizmo Talk kali ini ada yang spesial karena mungkin kalau Gizmo Friends ngecekin Gizmo Talk beberapa minggu kemarin tuh kita emang fokusnya teknologi sih, tapi sebenarnya ada bagian lain yang kayaknya menarik buat dikulik. Yang tepatnya sekarang itu kita akan ngomongin game, karena fun fact Gizmology itu G-nya adalah game, nggak bercanda, sorry. Tapi emang sebenarnya saya juga gamenya casual ya, tapi di sebelah saya ini ada yang sekarang aku taunya dia dulu bikinnya pixel art, tapi sekarang lebih fokus ke game dev kayaknya. Nanti akan kita kulik. Jadi di sebelah aku ini ada Mas Sandityo Bayu atau panggilannya Mas Jitok ya. Ya. Mas Jitok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol banyak sama Mas Jitok ini perihal game dev, terus dia juga bikin pixel art, terus chiptune artist juga. Kita akan tanya chiptune itu kayak gimana dan potensinya itu kayak gimana sih ke depannya. Mungkin saya akan membuka pertanyaan. Aku pengen nanya hal basic dulu sih Mas. Kalau pixel art mungkin aku udah pernah, dan Gizmo mungkin udah pernah tahu yang kayak gimana ya. Tapi yang disebut chiptune itu sebenarnya apa? Chiptune tuh jadi itu musik ya, ini ya musik elektronik. Oke. Basically musik elektronik, cuman dia pakai apa? Dia tuh pakai medium yang agak berbeda sih. Dia pakai kayak konsol-konsol klasik gitu. Misalkan kayak Nintendo Game Boy, Nintendo kayak yang ada di depan kita ini. Iya tuh kayak gitu. Lebih jadi emang beneran, dan yang dipakai tuh chip dari si retro konsol ini gitu. Iya, kayak dan mostly kan dia suaranya 8-bit. Mungkin kalau kayak pernah main kayak Mario Bros. Gampangnya tuh Mario Bros ya. Iya, gampangnya ya suaranya kayak begitu gitu loh. Musik-musik kayak gitu. Kan karena kebetulan gue suka musik dan suka game gitu ya. Jadi kayak ini kayak medium yang tepat buat gue bikin berkarya dalam musik sih gitu sih. Iya, menarik. Oke. Relate banget. Mungkin perjalanan karir dulu kali ya. Oke, boleh. Mungkin sedikit latar belakangnya Mas Jitok, bagaimana dari dulu, mungkin apakah dulu hobinya main game atau dulu hobinya dengerin chiptune sampai sekarang apa sih yang bikin tertarik untuk masuk ke dunia game dev, pixel art dan chiptunes gitu? Nih gue cerita jauh ke belakang nih, zaman masih kecil lah. Emang dari dulu kebetulan gue suka main game gitu. Sekeluarga sih suka main game, abang, bokap, nyokap tuh suka main game. Ya bokap main game paling yang kayak Zuma sama Solitera. masih demen gitu. Itu kan dengan iya. Berarti banyak konsol game di rumah gitu dulu? Dulu tuh dibilang banyak sih enggak, cuman bisa dibilang tuh lumayan ngikutin zaman lah, kayak zamannya Nintendo punya Nintendo, zamannya Sega punya Sega. Cuman sampai PS2 doang lah pokoknya waktu itu. Setelah PS2 udah nggak terlalu ngikutin. Terus waktu zaman SD itu kebetulan gue udah punya PS. Cuman dulu tuh dibatasin sama bokap sama nyokap tuh nggak boleh main kalau weekday. Boleh ya tuh kalau Sabtu Minggu doang. Gue kan bisa dibilang ya zaman SD tuh rada introvert lah bocahnya. Jadi kayak nyari hiburan di rumah, bingung nggak boleh main PS. Tapi di rumah gue punya PC, bokap punya PC. Cuman bukan PC gaming, lu masih PC, ya PC buat kerja lah. PC buat kerja. Ya udah, gue masih dibolehin buat main PC, main game di PC tuh boleh. Cuman kan ya namanya PC buat kerja, ya buat main gamenya game-game gitu doang gitu lah. Game-game basi, game-game yang kayak solitaire gitu. Game bawaan Windows lah waktu itu. Terus kayak ya udah tuh hiburan gue tuh itu. Terus dan kebetulan gue emang seneng gambar kan, emang dari kecil pun gue seneng gambar. Terus ya gue gambar-gambar di Microsoft Paint tuh lah dulu. Terus kebetulan bokap gue tuh dosen. Bokap gue tuh dosen, dia tapi suka main game, seru banget. Ya kebetulan mungkin karena dosennya juga masih dosen seni rupa, kayaknya masih ada hubungan. Masih ada hubungannya, benar. Masih demen lah kayak game kan art juga lah gitu. Terus kebetulan bokap gue itu dosen,
waktu itu bokap gue bikin presentasi PowerPoint waktu itu, terus ngasih lihat bikin ini lihat nih, bikin slideshow, bisa gambarnya bisa bergerak nih, bisa geser gitu, terus ada suaranya gitu kan. Terus gue, wah menarik, gue minta ajarin tuh sama bokap, terus diajarin tuh. Terus gue kan sering gambar di Microsoft Paint tuh, kayak ternyata nih aset gambar gue yang di Paint nih bisa nih masuk PowerPoint nih, bisa digerakin. Oke. Jadi gue bikin efek transisinya. Iya, bikin kayak ya animasi sederhana lah. Nggak sederhana sih, jelek lah gue. Zaman itu masih SD kelas 3, kelas 4-an lah. Terus dan waktu itu juga bokap gue kebetulan lagi belajar HTML tuh waktu itu tuh. Lagi iseng belajar HTML. Bokap gue suka gitu ya, kayak suka ngulik-ngulik lah. Belajar HTML, terus ya gue tipis-tipis gue minta ajarin lah. Terus yang masih HTML masih ngetik lah, pokoknya dulu bener-bener yang literally ngetik dulu. Terus karena gue banyak waktu di depan PC yang terbatas itulah, gue jadi kayak menemukan kayak, oh iya di PowerPoint itu juga ada fitur hyperlink. Kayak kan sebelumnya kan gue belajarin si HTML gitu. Oh berarti ini bisa nih gue bikin game-gamean gitu lah pokoknya di PowerPoint gitu kan. Kayak waktu itu bikin yang basic banget lah, kayak ini pilih 2 pintu nih kalau pilih pintu yang ini ntar dia pindahnya ke slide yang game over, kalau pilih ini lu pindah dapet yang menang kayak gitu. Gue bikin yang game yang kayak mungkin kalau basic kayak ada point and click gitu lah. Iya kayak game flash point and click lah. Terus sampai kan kebetulan kan waktu itu zaman itu gue juga seneng bikin komik lah, bikin komik. Terus kayak gue bikin komiknya di PowerPoint cuman interaktif gitu. Terus waktu itu karakternya tuh karakter temen-temen gue semua tuh, temen-temen SD dan temen-temen komplek lah karakternya. Terus ada interaktifnya gitu lah si gamenya. Terus setelah jadi tuh gue suka kasih lihat ke temen-temen gue yang lain. Wah seru, terus temen-temen bener yang ngikutin gitu loh, kayak ada lanjutannya gitu. Terus akhirnya mereka juga minta ajarin, gue ajarin. Akhirnya kita jadi sama-sama bikin gitu loh. Ada yang bikin kayak suka tuker-tukeran game gitu loh. Ini ada yang si temen gue sih. Ini pakai flash disk gitu mindahnya gitu. Dulu tuh kayak flash disk. Apa belum ya? Disket? Apa disket ya? Oh, udah masuk flash disk nih. Udah masuk flash disk, soalnya itu udah masuk kelas 5, kelas udah ada internet lah. Udah ada warnet, udah ada warnet. PowerPoint kan filenya udah mulai gede ya. Iya. Nggak mau kalau disket deh. Udah ada warnet. Ya masih flash disk kayak masih cuman yang 2 GB 4 GB kali ya waktu itu ya, zaman itu ya. Udah ada, pokoknya itu udah ada internet lah waktu itu, udah ada internet. Walaupun ya masih terbatas juga ya waktu itu ya, kayak belum rame game online lah. Game online tuh kalau nggak salah pas gue SMP. Iya, terus ya udah tuh tuker-tukeran. Jadi ya udah gue awalnya suka. Nah, dari situ tuh gue jadi kayak pengen deh jadi pembuat game. Lu kan nggak tahu sebutannya, pengen bikin game gitu. Apalagi kan nggak tahu ya, dulu nggak kelihatan lah industrinya di Indo gitu kan, belum kelihatan. Terus sampai akhirnya gue tahu setelah SMP gitu, gue tahu ternyata kayak lu bikin game tuh mesti ngoding dengan ya yang bukan nggak suka yang rumus-rumus gitu, gue nggak suka gitu. Kayak dulu gue fisika gue jelek lah pokoknya lah, yang ya matematika lumayan, cuman yang rubet-rubet gue bego lah gitu. Terus ya udah dah, gue gambarnya aja deh. Jadi makanya waktu itu gue fokusnya lebih di gambar. Sebelum itu belum pixel art, belum pixel art. Terus ya udah, gue dulu ngomik lah, bikin komik fotokopian dulu tuh. Itu juga ngomik dulu bisa dibilang ikut-ikutan abang gue lah, kebetulan abang gue komikus juga. Ya dulu ikut-ikutan doang lah bikin komik tuh. Terus ya karena kebetulan bisa itu sih, komik sosok lucu gitulah. Terus ya udah, terus udah masuk, akhirnya masuk ke SMA kalau nggak salah tuh ya. Oh iya bener, SMA. Gue nemu di majalah Baby Boss tuh dulu. Jadi itu majalah apa ya, majalah desain gitulah pokoknya lah. Dia kan ada majalah konsep, nanti Baby Boss ini yang versi kecilnya lah. Cuman dia lebih fokus ke si artis-artisnya. Waktu itu ada Baby Boss ini waktu itu ngeliput ada nama artisnya E-Boy. Dan itu pixel art, dan itu isometrik. Tuh gila tuh, beneran bagus banget kayak. Pas gue liat itu kayak, ini keren banget gitu kan. Terus, oh iya, bikin pixel art kan bisa nih di Microsoft Paint. Lu gue bikin tuh di Paint. Cuman lu masih jelek banget. Cuman iseng-iseng waktu itu, karena emang susah waktu itu kan. Terus ya udah, waktu itu masih sempat bikin pixel art zaman itu, cuman nggak banyak. Tetap gue lebih fokusnya di komik karena susah waktu itu. Terus sampai akhirnya tahun 2013 tuh kuliah. 2013 tuh gue ikut workshopnya waktu itu ini Om Leo itu kan, Om Leo.
si Om Leo tuh waktu itu bikin pameran tunggal di Bandung, di Cigandung. Gue lupa nama tempatnya. Pokoknya dia bikin pameran tunggal di Cigandung, dan kebetulan di pamerannya dia itu ada workshopnya, workshop pixel art. Gue dapat info dari teman gue, nih ada workshop pixel art, yuk kita ikutan yuk. Waktu itu gue sama teman-teman kampus gue lah, ada 10 orang kalau nggak salah gitu. Itu beneran yang ikut, dan itu gratis workshopnya. Itu gratis. Itu gue 10 orang dari kampus gue, terus kayak yang peserta lainnya tuh kayak cuman yang anak ITB yang cuman 7 orang atau 5 orang gitu. Pokoknya sedikit lah orangnya. Terus itu tuh semenjak itu waktu itu diajarinnya pakai Photoshop itu pixel artnya. Dan yang lebih ngagetin lagi tuh kayak si Om Leo tuh bawa PC jadul gitu loh, yang berdebu gak jelas gitu. Pas dicolok gak bisa, akhirnya dia pakai laptop temen gue ngajarin. Tuh seru banget tuh, kayak anjir, waktu itu masih pakai. Bahkan dia katanya waktu itu udah masuk CS5, CS6 ya kalau nggak salah, zaman itu. Dia masih pakai Photoshop 7. Katanya tetap pakai Photoshop baru tetap bisa katanya. Udah tuh gue belajar. Setelah belajar sama dia kayak pas ikut workshop dia kayak, oh ada caranya ternyata gitu, bikin pixel tuh ada caranya, ada seriusnya gitu. Jadi pas gue kayak dulu tuh gue bikin beneran pixel by pixel tuh susah banget di Paint kan. Pakai Photoshop tuh ada caranya, ada triknya nih kalau misalkan, apalagi kan kalau Photoshop kayak Ctrl Z-nya bisa unlimited gitu. Kayak banyak triknya gitu kan. Bikin gradasi, bikin apa gitu, terus diajarin nih isometrik tuh gimana, non isometrik gimana gitu. Nah itu semenjak itu tuh gue jadi mulai senang lagi sama pixel art. Terus ya udah tuh mulai bikin. Cuman pada saat itu gue masih ini sih, kayak masih nyari jati diri lah, kayak bikin pixel art iya, bikin komik juga ya. Jadi kayak masih belum fokus waktu itu. Terus ya udah masuk langsung fast forward ke 2000. Ini panjangan sih apa? Santai. Ini Gizmo Fans waktunya banyak banget buat terus ini fast forward ke tahun 2018 lah. 2018 tuh gue waktu itu dapat kerjaan lah waktu itu, kerjaan tetap. Gue jadi full time illustrator waktu itu, jadi di satu media berita olahraga gitu. Masih sesuai dengan passion lah ya. Iya, kan gue emang seneng gambar kan. Terus pas setelah kerja di tempat itu, satu saat tuh pas mau tahun baru tuh 2018 2019. Jadi si kantor gue tuh pengen bikin apa ya, kayak ini kita mesti mau akhir tahun nih bikin konten spesial apa ya. Ini kalian ada yang punya ide nggak gitu? Terus gue mikir kayak apa ya yang biasa, apa maksudnya yang agak unik gitu. Gue pikir, oh bikin ini aja, bikin animasi pixel art. Waktu itu waktu pada saat itu gue masih ini ya, lagi agak hiatus sama pixel art ya waktu itu, kayak masih lebih fokus di gambar dan komiknya lah waktu itu. Kayak gue ngide itu karena kan gue pikir gue bisa gitu. Terus kebetulan waktu itu gue belum jago animasinya lah, baru bisa gambar doang. Ya animatornya ada, yang tim animasinya kantor gue gitu. Ntar gue yang bikin ini ya, ntar yang animasiin si tim animasinya waktu itu. Terus ya udah waktu itu gue bikin tuh konten apa sih, Goal of the Week kalau nggak salah tuh namanya tuh. Terus ya udah tuh gue bikin versi pixel art gitu, terus dipublish di sosmednya si kantor gue, ternyata bagus gitu. Ternyata dan pas gue saat ngerjain itu tuh gue kayak dalam hati gue kayak anjir nih, kayak ada yang nyala lagi nih gitu loh, kayak memanggil sesuatu yang dulu tuh jadi udah emang suka gitu kayak yang sebelumnya tenggelam nih, jadi gue lagi jadi demen lagi. Terus 2019 ya udah tuh gue 2019 jadi mulai agak fokus ke situ, jadi mulai ngulik-ngulik lagi, dan gue bahkan sampai belajar gitu loh sama yang si orang animasi di kantor gue gitu, kayak ini gimana sih kalau bikin animasi gini, gue nanya-nanya gitu, ini kalau bikin ini gimana caranya. Ya udah tuh gue mulai bikin pixel art, udah mulai pakai animasi itu waktu itu tuh. Terus ya udah, terus masuk tapi waktu itu masih inilah kayak bikin pixel art kebanyakan mostly masih buat konten kantor lah waktu itu ya. Masih buat kerjaan, terus kerjaan kantor. Terus masuk 2020 kan masuk pandemi nih ya. Pandemi kan banyak yang terjadi lah, kayak banyak perubahan. Banyak kantor yang kolaps lah, ada apa segala macam. Pokoknya waktu itu lagi banyak layoff lah di kantor gue itu. Gue nggak kena layoff, cuman gue keluar, gue resign karena kayak tim temen-temen dekat gue tuh pada kena kayak gue nggak mau ditinggal sendirian, gue udah sepi kayak udah gitu. Padahal tuh kalau gue masih di situ tuh gue masih bisa dapat ada pesangon lah gitu, gue nggak dapat, gue nggak ngambil. Cuma kayak dulu bodoh. Gue cabut duluan, terus ya udah gue mulai fokus
menuhin porto gue dengan pixel art waktu itu, mulai banyak bikin porto pixel art. Terus sampai akhirnya gue disuruh cewek gue bikin LinkedIn. Bikin LinkedIn itu, bikin portofolio digital. Iya, bikin LinkedIn biar dapat proyekan gini-gini. Okay. Udah gue bikin deh. Setelah gue bikin, terus gue upload si pixel art gue itu, era ya udah pertama kali dapat proyekan ya dari LinkedIn itu, dari kontak. Waktu itu tuh, ini boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Ya waktu itu buat Fruity waktu itu. Oke. Pertama kali. Nice. Itu pertama kali buat Fruity. Nah dari Fruity itu terus kayak langsung berlanjut tuh ke jadi terus-terusan tuh sampai sekarang tuh. Jadi ada brand lain kayak terus masuk Oronamin, Soijoy gitu-gitu sampai sekarang gitu loh. Jadi bisa dibilang berterima kasih dengan sekarang apakah jadi mantan atau masih masih. Oh ya. Bagus. Oke, jadi dari situ ya akhirnya naik terus menjadi game dev gimana? Nah, jadi game dev. Jadi tahun 2021 itu Oktober masih ingat banget, Oktober 2021 soalnya waktu itu ada ke tanggal ulang tahun lah. Okay. Terus waktu itu tuh gue lagi iseng aja. Gue kan memang ada hobi nge-mod game. Oke. Tadi gue lupa cerita ya yang ini ya. Pokoknya gue ada hobi nge-mod game, jadi kayak nge-modifikasi game yang udah ada tuh dimodifikasi lah kayaknya gitu. Mungkin beberapa Gizmo fans mungkin suka melakukan hal itu sih kayaknya. Ya, ini FYI mungkin yang nggak tahu ya kayak .A tuh itu awalnya tuh mod Warcraft 3. Akhirnya sampai bisa jadi game sendiri. Nah, itu itu tuh awalnya tuh modnya Warcraft 3. Oke. Nah, ya, pokoknya gue suka mod, cuman gue bukan di Warcraft 3, gue lebih ke game Doom klasik, Doom 1 dan Doom 2 lah. Yang masih 2D itu si karakternya gitu. Nah itu pokoknya gue udah suka nge-mod itu gitu, dan gue kebetulan emang dari dulu tuh dari zaman sekolah tuh ngikutin scene moddingnya lah gitu. Gue ngikutin si forumnya di Doom Community gitu-gitu, gue ngikutin lah, walaupun gue nggak aktif tapi gue cuman sebagai pengikut nonton doang lah gitu lah, sama menikmati mod-modnya. Dan kebetulan gue juga bikin mod waktu itu. Dulu gue bikin mod tuh, ini sebelum 2021 ya, sebelum 2021. 2019 gue bikin mod ada namanya Jitok Gun, tuh masih bisa lihat di Twitter, masih ada tuh hashtagnya JITOKGUN, Jitok Gun. Jadi kayak gue bikin weapon mod buat Doom gitu loh. Jadi di game Doom gue bikin weapon sendiri gitu loh, dengan art style gue dan dengan yang tembakan yang bikinan gue lah pokoknya lah. Itu beneran kayak ngedit si sprite-nya dan bikin scripting baru buat weapon-nya lah. Jadi gitu. Dan mod itu kebetulan populer karena orang-orang suka gitu. Iya, terus ya pokoknya gue start dari situ lah. Terus pas masuk Oktober nih, akhirnya masuk ke 2021. Sebelum Oktober tuh ada event namanya Realms Deep. Realms Deep 2021. Realms Deep tuh jadi kayak event, dia tuh event virtual ya. Pokoknya tahun itu kan masih pandemi kayak event virtual semua lah. Itu event virtual internasional yang bikin tuh 3D Realms. 3D Realms tuh yang bikin Duke Nukem. Kalau mungkin ya kalau nggak tahu mungkin bisa di googling Duke Nukem. Pokoknya si Realms, ini isinya nih, si Realms Deep ini isinya game-game boomer shooter. Boomer shooter tuh buat yang nggak tahu itu tuh retro FPS revival. Jadi kayak isinya game-game indie yang bentuknya retro FPS lah gitu. Cuman game-game indie baru gitu loh. Sebutannya boomer karena kan tua gitu. Makanya FPS tapi retro gitu ya. Kalau nggak boomer juga yang main kebanyakan. Ya, pokoknya gue ikutin itu, terus kayak gue baru tahu tuh kayak gue ngeliat ada beberapa game tuh, gue kalau nggak salah itu Hedon, nama gamenya Hedon, Supply sama Selaco. Nah si 3 game ini nih pakai engine namanya GZ Doom, GZ Doom. Pas gue liat, ini kan si engine yang sering gue pakai buat nge-mod Doom gitu kan. Bisa bikin game stand alone gitu lah. Dan semenjak itu kayak berarti gue juga bisa bikin nih. Karena kan gue ada maksudnya gue masih punya pengetahuan tentang si language ketika lagi mod foto itu ya. Terus ya udah akhirnya gue mulai ngulik waktu itu masih bikin sederhana lah, bikin musuhnya tuh, bikin sprite musuhnya. Terus gue bikin senjatanya tuh, senjata itu masih nge-trace tuh, gue masih nge-trace dari senjatanya si karakternya Overwatch lah waktu itu. Masih nge-trace tuh, terus ya udah tuh tembak-tembakin doang, terus yang backgroundnya yang masih papan catur gitu lah gitu. Tuh gue upload tuh si footage itu. Di Twitter, rame ternyata rame. Pokoknya sampai gue gak kaget tuh, kayak anjir kok serame ini gitu loh. Sampai adalah kayak beberapa publisher dari luar sampai nge-retweet gitu. Terus semenjak itu kayak gue jadiin deh. Melihat potensi dari situ ya? Iya, gue jadiin lah. Ya udah, era gue
Oktober 2021 itu gue start ngerjain itu. Tapi waktu itu gue masih sambil kerja. Waktu itu gue masih kerja 9 to 5 sebagai graphic designer lah di satu startup gitu. Waktu itu. Jadi ya gue ngerjain si game itu, si Malapetaka ya. Sekarang udah ada namanya, waktu itu belum ada namanya. Yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Iya, pokoknya gue ngerjain itu sambil setelah sampingan dari itulah, dari kerjaan utama gue. Gitu sih. Oh, menarik. Kayak dimulai benar-benar dari kecil, terus dengan batasan kayak bisa main game di weekdays, akhirnya di weekdays bisa akses PC, melihat ada Microsoft Office, bikin visual dari situ tuh gila banget. Karena benar-benar dimulai dari awal gitu. Dan dari emang sekeluarga kayaknya hobinya menarik ya guys, seperti kulik. Nah, mungkin tadi kalau udah perjalanan karir, hal memorable tadi udah beberapa kali disebut ya. Tapi kalau tantangan terbesarnya kalau memulai nih, mungkin buat ada Gizmo Friends yang punya hobi pixel art juga, atau mungkin dia tertarik dengan chiptunes. Kalau sekarang memulai karir di Indonesia apalagi, tantangannya apa kira-kira? Tantangannya apa ya? Karena masih niche kah? Ini ngomongin pixel art, gamenya atau apanya? Lebih kalau mungkin dimulai dari pixel artist dulu deh. Kalau atau chiptune artist. Pixel art sebenarnya apa ya tantangannya? Kalau gue lihat sih kalau sekarang lebih gampang ya, harusnya apalagi sekarang udah ada software namanya Aceprite. Bukan pakai Photoshop karena waktu itu masih minim lah software penunjang bikin pixel art gitu ya. Sekarang udah ada nama software, ada namanya Asprite, ASEPRITE, Asprite. Nah itu emang software khusus buat bikin pixel art, kayak lu buka itu tuh udah langsung bisa gambar pixel art gitu loh. Kayak sekarang tuh sebenarnya lebih mudah ya. Kalau tantangannya gue apa ya? Kayaknya lebih mau apa enggak aja deh. Karena ini gue lihat ya, kayak gue lihat gitu kayak sebenarnya tuh asal lo bisa gambar gitu ya, untuk bikin pixel art tuh mestinya juga bisa gampang gitu mestinya. Kalau lo emang lo punya basic gambar, kayak gue dulu bisa pixel art pun karena gue sebelumnya ngegambar manual gitu kan. Gue punya masih ada skill fundamentalnya lah gitu loh. Itu sih kalau menurut gue sih mestinya jadi kesempatan ya, kayak ini nih mumpung niche gitu loh. Maksudnya maksud gue mumpung bisa dibilang banyak yang tertarik, tapi nggak rame, ngerti nggak sih? Jadi kalau gue bilang nih kayak misalkan kalau yang gue lihat pixel artist sebenarnya banyak, lokal tuh banyak banget. Tapi kebanyakan tuh mereka either mereka kerja untuk kerja sebagai pixel artist di game doang gitu, di game orang gitu, atau dia ya cuman pixel artist yang ngupload di forum pixel art doang lah gitu loh. Kayak gue liat tuh jarang banget yang emang beneran muncul di permukaan gitu loh, yang emang apalah dia jadi animator pixel art atau atau ngerjain buat brand lah atau apa gitu. Kayak bisa dibilang tuh kayak masih kehitung jari ya, kayak yang gua tahu tuh ya salah satunya Om Leo ya. Tapi Om Leo kan sekarang lebih fokus karaoke ya. Cuman ya FYI ini yang belum mungkin nggak tahu, dulu tuh Om Leo emang pixel artist keren lah, dan dia kliennya juga lumayan gila-gila. Sama salah satunya lagi paling ya teman gue itu ada Salim Chicks namanya, dia followernya ada berapa puluh ribu itu. Nah, itu juga ya yang kelihatan tuh kalau gue lihat tuh yang di permukaan tuh yang masuk ke ranah yang non game dan non pixel art tuh ya cuman 2 orang ini doang gitu loh. Kayak menurut gue kayak nih bisa lah nambah lagi satu lagi gitu loh. Yang penting lo mau belajar ini maksud gue potensi banget lo gitu loh, kayak apalagi nih lu saingannya nggak banyak gitu loh. Ya, jadi dibilang potensi, dibilang tantangannya mungkin ada tapi lebih mudah karena sekarang itu udah ada software juga udah lebih mudah. Terus kalau misalnya menemukan source atau komunitas gitu di mana biasanya? Apakah di Reddit kah? Apakah di Discord kah? Kalau dari yang gue tahu ya, gue sebenarnya nggak ngikutin banget ya kalau ini. Cuman kalau yang gue lihat itu kayak teman-teman gue tuh ada di Facebook ya. Kalau Discord gue nggak tahu. Kalau Discord sebenarnya mestinya harusnya ada ya. Gue gak boomer sih soal Discord. Sama kok. Non gamer. Kalau gue lihat sampai ya sekarang, gue kebetulan masih aktif Facebook lah. Kalau gue lihat tuh kayak komunitas pixel art Facebook tuh masih oke banget. Ada namanya kalau yang untuk internasional namanya Pixel Art Plus. Pixel Art ada tambah Pixel Art Plus. Itu yang untuk internasional. Untuk yang lokal juga ada Pixel Art Indonesia, cari aja. Itu kalau gue lihat tuh itu beneran masih aktif banget sampai sekarang. Kayak suka pada ngupload terus ngasih feedback, ngasih pujian gitu-gitu lah. Pokoknya itu menurut gua menarik banget tuh buat lu show off dan
ngasah skill juga sih buat nyari feedback gitu-gitu. Kalau untuk chiptunes juga ada di Facebook juga kah? Kalau chiptunes tuh agak ini sih lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi. Iya, apalagi kan kayak musik chiptunes tuh sangat niche banget ya, kayak yang dengerin berapa orang sih gitu kan, kayak yang mungkin jarang gitu ya orang yang tahu gitu ya. Cuman kayak beberapa kalangan. Kayak sebenarnya chiptunes tuh orang-orang kayak mendengar on the daily basis, tapi bukan kayak mereka ingin mendengarkan musik terus mereka masuk ke chiptunes gitu ya. Iya, tapi sebenarnya ada di kita di sekalian. Iya, kayak lo main game klasik gitu kan, kayak apa ya tanpa sadari itu sebenarnya chiptunes gitu kan. Kalau chiptunes tuh, nih gue cerita gue aja. Kalau gue dulu tuh belajarnya ya dari YouTube sih sebenarnya. Dari YouTube. Dulu tuh gue kan chiptunes tuh kan mostly pakai konsol retro kan, kayak konsol retro yang ada. Tapi kalau misalkan lu nggak punya konsol, sebenarnya sekarang tuh ada yang namanya emulator. Lu bisa pakai emulator dan kayak ROM-nya tuh lu bisa download dimana, kayak kalau gue kan pakai LSDJ, ada namanya LSDJ tuh ROM untuk bikin musik chiptune lah. Itu untuk di platform Game Boy. Itu kalau misalkan nggak punya Game Boy-nya, lu bisa download, itu gratis. Nama emulator ada namanya BGB. Itu lu bisa download gratis. ROM-nya bisa lo download di littlesounddj.com, itu juga gratis. LSDJ. Nah, itu tinggal si LSDJ lu mainin di BGB. Nah, itu udah bisa lo bikin lagu. Entry point-nya bisa lewat situ ya. Iya, kayak sekarang tuh udah enak. Kalau dulu agak susah karena ya emulatornya belum secanggih sekarang lah. Terus kayak dulu juga masih berbayar dulu tuh. Sekarang udah enggak. Dulu berbayar tuh yang si LSDJ, sekarang udah enggak. Jadi kayak lebih accessible lah. Terus sekarang juga tutorial tuh sebenarnya kalau dicari di YouTube tuh udah banyak banget yang bagus. Banyak banget yang bisa diikutin. Kalau zaman gua dulu tuh kayak ada cuman kayak dikit banget dan kita ujung-ujungnya kita ngulik sendiri gitu. Sekarang tuh enak banget lah, kayak referensi tuh udah banyak banget di YouTube gitu. Terus kalau kayak kalau gue sih jauh ini chiptune kayak masih ini doang sih, kayak cuman hobi sih ya. Tapi ya alhamdulillah sih kayak gue juga beberapa kali dapat proyekan dari chiptune juga, tapi nggak sebanyak gue di PixelArt gitu. Jadi mungkin sedikit summary untuk sekarang Gizmo Friends yang tertarik dengan PixelArt dan ingin menjadi chiptunes artist atau fokus ke chiptunes, source-nya udah mulai banyak di YouTube, udah mulai banyak yang kasih tutorial dan segala macamnya. Komunitas mungkin bisa ditemukan di Facebook gitu. Jadi lebih gampang ya, nggak device-nya juga bisa lewat emulator gitu ya. Kalau ada nggak sih dari Mas Tito kayak mungkin teknik atau pendekatan khusus yang ketika membuat konten pixel art atau chiptunes gitu, ada khususnya nggak, atau ya udah berdasarkan pengalaman tadi aja gitu? Pendekatan khusus tuh kayak teknik penggunaannya gitu. Oh ya, kalau gue sih sebenarnya kalau pixel art tuh sebenarnya nih ya, kalau apakah ada yang berubah ketika sekarang ada software baru yang lebih gampang nih kayaknya bikinnya jadi pakai itu? Gue kalau teknis ya, teknis gue tetap masih pakai Photoshop karena gue sudah terlanjur terbiasa. Kalau ditanya pengen pindah dari Photoshop apa enggak, sebenarnya pengen. Kayak gue liat si Acepra tuh fiturnya wah gila kayak menarik banget. Cuman balik lagi tuh kayak gue mesti membiasakan gitu loh, kayak berarti gue harus kayak gue butuh waktu untuk membiasakan gue memakai software baru, dan itu kan ya butuh waktu lah. Apalagi tapi kan gue juga punya kerjaan gitu lah. Kayak punya kerjaan yang lain, jadi gue nggak punya waktu untuk ngulik software lain gitu. Nah itu kalau di PixelArt tuh kalau kayak gue gitu ya, kan kalau mostly itu ke PixelArt sebenarnya kan dia kan lebih nge-reference game-game jadul kan. Kayak game jadul kan misalkan kayak di Game Boy gitu, dia tuh pixel art tapi cuma 4 warna karena emang si teknologinya cuma bisa bisa memunculkan 4 warna. Kayak emang banyak kayak pixel artist yang bikin pixel art yang seakan-akan nih bisa dimainin di Game Boy gitu-gitu yang cuma 4 warna. Ada yang bikin yang 16 warna nih yang buat kayak di Nintendo atau buat di Sega, atau yang 64 bit. Nah, kalau gue tuh agak beda. Gue tuh lebih kayak pengen push the limit aja gitu loh. Kayak bodo amat gitu bikin pixel art tapi dengan warna yang banyak gitu loh. Iya, karena kan ya sekarang teknologinya udah bisa pakai warna yang banyak kan. Gue kayak pengen jadi biar kalau gue sih alasan gue begitu, jadi biar orang-orang yang nggak ngikutin pixel art pun tuh kayak masih bisa ngikutin gitu loh. Jadi kayak wah nih menarik nih, tapi gambar kayak gini tapi pixel art gitu kan. Mungkin kan kalau gue pakai palet warna yang jadul itu kan mungkin orang mungkin ya betul. Kayak
aneh nih warnanya dikit gini-gini. Tapi kalau orang yang ngikutin game retro kan pasti ya diapresiasi lah. Cuman kan ini gue supaya menjaga audiens yang lebih luas. Audiensnya lebih luas kayak gitu. Iya, makanya gue jadi emang agak push the limit lah gitu lah. Terus apalagi ya itu terus cuman gue ada cumannya sih, walaupun gue push the limit, gue tetap berusaha kayak pixel art gue itu pixel perfect. Jadi kayak pixelnya, misalkan katakan nih pixelnya si karakternya nih sama pixel si teksnya nih, itu harus sama pokoknya. Dan itu, tapi itu jadi tricky sih kalau misalkan gue kayak dapat proyekan gitu ya, misalkan ya ada revisi, ada revisi misalkan, Mas ini bisa di resize nggak? Bisa, cuman nambah fee karena hitungan ini revisi. Jadi karena setelah gue resize itu gue harus nge-trace ulang, jadi biar dia pixel perfect. Karena kalau nge-resize langsung kan berantakan pixelnya. Kalau manual gitu. Jadi emang harus gue trace ulang gitu. Cuman ya emang yang gue kejar itu. Tapi ada beberapa momen yang gue nggak ngikutin aturan itu sih, karena emang misalkan kayak si kliennya pengen ada logonya masuk dan logonya nggak boleh dipixelin. Nah itu kan beda kan? Betul. Itu berarti gue harus aturan ini mesti gue kesampingkan karena kan ini kebutuhan keinginan klien kan. In terms of kreasi pixel art itu yang mengikuti ya permintaan klien ketika kerja atau apa gitu, yang ngikutin aja gitu ya. Iya, cuman gue tetap ya itu gue berusaha untuk sebisa mungkin terlihat pixel perfect gitu, karena gue ya bisa dibilang kayak ya ini salah satu kekuatan gue lah gitu loh, dibanding yang mungkin pixel artis lain yang melakukan gitu sih. Salah satu ciri khas gitu. Jadi tadi kita udah ngomongin banyak banget masalah pixel art. Nah, di sesi berikutnya di Gizmo Talk kali ini aku mau ngebahas tentang game yang lagi disiapin sama Mas Tito, yaitu namanya Malapetaka. Jadi stay tune.